Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Impact Kids pada hari ini. Anak-anak, hari ini hari Sabtu ya, anak-anak tidak sekolah. Sampai Jumat anak-anak belajar. Nah, sekarang waktunya untuk kalian boleh beristirahat sebentar ya. Boleh untuk melakukan aktivitas bersama keluarga. Yuk, tapi anak-anak tetap setia ya untuk mendengarkan Impact Kids. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memimpin anak-anak pada saat anak-anak sekolah, pada saat anak-anak di rumah dan melakukan kegiatan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan lewat acara Impact Kids. Tuhan yang memimpin setiap anak-anak yang mendengarkan dan menyaksikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini temanya adalah God Rescue Boat, yaitu perahu penyelamat Tuhan. Siapa di sini yang pernah naik kapal? Ya, ibu juga pernah ya, tapi bukan kapal yang terlalu besar ya, kapal yang kecil ya. Nah, siapa yang takut kalau misalnya pas naik kapal ada ombak yang besar gitu ya? Nah, yang menghantam perahu kalian, wah pasti perahu kalian mungkin ada kemasukan air sedikit ya, lalu mungkin bergoyang ya karena deburan ombak yang kencang. Nah, anak-anak pernah beberapa kali ya bahwa ada kapal yang tenggelam ya di laut ya, yang di lautan lepas ya anak-anak. Nah, coba ya kalau kamu dalam posisi itu, wah pasti kita merasa takut ya. Kita ada di lautan yang lepas, kita lihat ke kiri air, lihat ke kanan air, tidak ada ujungnya ya. Yang kita lihat hanya air yang sangat luas ya, laut yang sangat luas. Nah, pastinya kita merasa wah takut ya, kita merasa cemas. Nah, tapi tiba-tiba kalau kita melihat ada rescue boat itu adalah kapal ya, kapal yang digunakan untuk mencari korban-korban yang hilang ya, orang-orang yang terkena korban, misalnya pesawat jatuh masuk ke dalam air misalnya ya, atau memang korban perahu yang tenggelam gitu ya. Nah, siapa tahu masih ada orang yang selamat. Nah, jadi perahu ini memang digunakan untuk mencari korban-korban yang hilang. Nah, pasti kita kalau melihat rescue boat ini, wah pasti senang ya, karena pada saat itu tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Kita menyelamatkan diri sendiri nggak bisa ya. Wah pasti kita senang ya, pasti kita langsung help gitu ya, tolong gitu ya. Nah anak-anak, hari ini juga kita mau belajar bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita yaitu adalah Tuhan Yesus. Bagaimana percaya ya, iman percaya kita kepada Yesus, itulah yang akan menyelamatkan kita dari hukuman. Anak-anak, kita baca dulu ya dari Roma 3 ayat 22 sampai 26. Roma 3 ayat 22 sampai 26. Mulai dari ayat yang ke-22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Nah, katanya kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu adalah satu-satunya syarat yang diminta oleh Allah untuk memperoleh keselamatan ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah anak-anak, katanya semua orang telah berbuat dosa
termasuk ibu, termasuk anak-anak, ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Ternyata kita diberi keselamatan oleh Tuhan itu bukan hasil usaha kita, tapi oleh kasih karunia Allah, ya. Oke, nah kita baca lagi ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, bagaimana kematian Yesus di kayu salib melalui darah yang tercurah? Itulah jalan pendamaian kita dengan Tuhan, ya. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah suatu pengorbanan, ya. Nah, anak-anak, kematian Tuhan Yesus bukan untuk Tuhan, bukan untuk diri Tuhan sendiri, ya, tapi untuk orang lain, ya. Seharusnya siapa yang dihukum? Kita, karena kita yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita. Wah, bersyukur sekali, ya. Nah, anak-anak, jadi kematian Tuhan Yesus itu adalah suatu penebusan, ya, korban untuk membayar semua dosa-dosa kita, ya. Nah, anak-anak, kematian Tuhan Yesus itu juga merupakan suatu kemenangan. Kemenangan atas apa? Atas dosa-dosa. Anak-anak di sini sudah percaya kepada Tuhan Yesus semua? Nah, kalau kalian baca di Yohanes 3 ayat 16, masih ingat ayatnya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, karena Allah begitu mengasihi kita, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa di sini yang mau memperoleh hidup yang kekal? Ibu mau, anak-anak juga mau, ya. Nah, bagaimana caranya ya supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Yesus sudah lahir dan mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga. Nah, itu yang kita percayai. Nah, anak-anak, siapa saja ya yang bisa diselamatkan? Apakah hanya orang Kristen saja? Apakah orang yang sudah tua? Apakah anak-anak saja? Nah, ternyata yang bisa diselamatkan adalah semua orang. Saya, anak-anak yang di rumah, semua bisa diselamatkan. Kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Apakah di sini anak-anak ada yang belum yakin? Ada yang belum yakin kalau nanti kita mati akan masuk surga? Nah, kalau anak-anak belum yakin, anak-anak bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, kalau anak-anak belum percaya, anak-anak bisa berdoa kepada Tuhan, menyadari bahwa saya orang berdosa. Ya, saya nggak mungkin bisa ke surga hanya dengan berbuat baik. Ya, saya mau beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa saya dan juga bangkit dan juga mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Kita bisa berdoa seperti itu. Kita minta Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, ya, dan menerima kita, ya, dan memberikan saya hidup yang baru. Asalkan kita mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan lagi, ya, dikuatkan lagi bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke anak-anak, sekian Impact Kids kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah mau mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau percaya
Kami mau terus mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tolong Tuhan orang-orang di sekitar kami yang mungkin belum mengenal kasih Tuhan, belum percaya dan menerima Yesus, supaya mereka juga boleh mengenal Yesus, boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Pakai kami supaya kami boleh memberitahukan kepada orang lain apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Besok jangan lupa sekolah minggu ya. Bye-bye. Impact Kids.